Hello guys, welcome to Drivers ID channel. Bersama gue Rico di sini, dan gue sedang bersama dengan Hyundai Creta yang akan gue review hari ini. Check this out. Kita akan memulai dari bagian eksteriornya. Bisa kita lihat di bagian depan mobil Hyundai Creta ini memiliki desain eksterior bagian depan yang bisa gue bilang sangat unik. Mungkin bisa gue bilang juga out of the box dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Karena mobil ini memiliki grill yang sangat besar yang memanjang hingga menyamping menyatu dengan DRL-nya. Jadi kalau mesin mati, DRL redup, seolah-olah ini DRL ini menyatu dengan grill guys. Jadi tidak akan terlihat di bagian lampu di sininya. Untuk Hyundai Creta tipe Prime ini menggunakan ban dengan profil 215/60R17 dengan velg two-tone color. Untuk lampu headlamp dan lampu high beam-nya sudah menggunakan lampu LED. Dan sayangnya untuk lampu sen masih menggunakan lampu bohlam. Mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas 1497 cc dengan kode mesin Smartstream G1.5 MPI inline 4 cylinders yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 115 PS dan dengan torsi 143 Nm pada 4500 RPM yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Untuk di bagian spion menggunakan warna black glossy dengan lampu sein di bagian spion ini. Dan juga warna black glossy ini diikuti dengan bagian atas dari mobil ini yaitu black on top untuk warnanya. Diikuti dengan perpaduan roof rail dengan warna silver yang memanjang sampai ke belakang. Warna black glossy ini terdapat di bagian pilar samping pintu ini yang seolah-olah menimbulkan kesan seperti floating. Dan juga untuk handle ini menggunakan warna chrome dengan smart key system. Ketika kita pencet pengunci, dia akan menutup auto folding. Ketika kita buka, dia akan membuka secara otomatis. Lalu kita lanjut ke bagian belakang. Untuk lampu belakang dari mobil ini, kita bisa lihat bagian dari belakangnya. Lampunya ini memiliki desain yang istilahnya menyeleneh ya guys. Seperti lampu ini, tarikan garisnya memiliki desain yang out of the box, tapi sudah LED dengan lampu sen yang masih bohlam, dan juga di sini terdapat logo tipe tertinggi yaitu Prime. Untuk di bagian bawahnya terdapat sama dengan bagian depan tarikan garis merah dengan desain sarang tahun di sebelah sini, dan juga terdapat lampu mundur, reflektor, dan juga sensor parkir. Dan ornamen-ornamen seperti over fender di bagian atas body kitnya. Di bagian atas terdapat spoiler, rear defogger, dan juga rear wiper. Dan juga high mount stop lamp yang sudah LED dengan antena shark fin atau sharp view. Dan juga memiliki desain yang hitam di bagian atas bodinya. Kita buka bagian bagasinya, kita lihat penyimpanan dari kabin bagasinya. Masih menggunakan tombol manual, belum elektrik. Kita bisa lihat di bagian bagasinya cukup luas. Bisa menaruh beberapa koper, barang-barang lainnya. Dan di sini juga terdapat tempat penyimpanan untuk spare tire dengan ukuran full size, tapi belum seperti velg yang sama dengan empat-empatnya, masih berupa kaleng dengan kunci-kunci di bagian dalam sini untuk mengganti ban. Dan juga untuk bagian kursi juga bisa rata lantai seperti ini dengan pelipatan kursi 60 dan 40. Cukup luas, walaupun di sini nggak rata banget ya, ada gundukan ke atas. Ya kurang lebih seperti ini guys untuk penyimpanannya. Di sini juga ada socket lighter 12 volt
Dan speaker Bose di bagian belakang juga. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian interior sisi depan. Oke, sekarang gue sudah berada di dalam interiornya kereta ini. Kita nyalakan mesinnya dulu. First impressionnya ketika masuk dalam sini, interiornya karena perpaduan two tone color, yaitu brown dan black, jadi kelihatan lebih mewah. Begitu juga dengan tampilan MID-nya yang futuristis, full digital, full color juga, membuat mobilnya terasa sangat canggih dan menarik sekali. Oke, dari door trimnya itu juga kita bisa lihat di sini menggunakan dua kombinasi warna, yaitu coklat dan hitam. Tapi di sini masih material hard plastik, which is di situ artinya normal di kelasnya. Di sini juga ada tombol untuk power door lock, untuk auto folding, settingan untuk kaca spion. Jendela juga udah auto. Di sini juga terdapat door pocket, cup holder, dan untuk material kulit ada di bagian plat sebelah sini untuk armrest kita. Kita nyalakan AC dulu. Untuk setir juga terkesan mewah dengan balutan kulit warna hitam di hitanya, stitchingnya. Terdapat tombol untuk voice command, mode untuk audio, untuk pengaturan volume audio, Bluetooth teleponi, untuk tombol favorit juga terdapat untuk tombol untuk mengaktifkan cruise control, tombol untuk lane keep assist, dan di belakang setir terdapat settingan untuk lampu, yaitu lampunya sudah bisa auto yang menyatu dengan lampu sein, lampu dim. Terdapat juga untuk pedal shift untuk menaikkan di sebelah kanan, kiri untuk menurunkan gigi, dan di sebelah kiri terdapat tuas untuk mengaktifkan wiper, tapi wipernya belum otomatis, tapi bisa disetting untuk intermittent-nya. Dan untuk settingan setirnya teleskopik, lumayan jauh, dan juga bisa tilt. Untuk bagian konsol tengahnya terdapat dua buah soket USB dan satu buah soket lighter berkapasitas 12 volt dengan 180 watt. Dan juga di sini terdapat satu akomodasi untuk wireless charger, di mana untuk iPhone dan Android yang bisa support wireless charger juga. Menarik ya, di kelas ini mobil ini terdapat fitur cooler seat. Kita pencet untuk mengaktifkannya, jadi kursi akan terasa dingin. Kalau lagi cuaca panas banget gitu ya, kita duduk, ada suhu dingin, ada udara dingin yang keluar dari joknya. Ini untuk kamera. Kita mau lihat pandangan ke belakang gitu ya. Misalnya ada lagi macet-macetan, belakang ada nganteri sepanjang apa gitu kan misalnya, kita bisa lihat dari sini. Ya untuk kalau kita paket juga sih. Nah, dan terdapat juga knob untuk mengatur drive mode. Ada eco, normal, sport, smart. Jadi masing-masing kalau kita pilih ini akselerasi akan berbeda. Kita pilih normal aja. Oke, ini untuk menu-menu MID dari speedometernya, banyak banget ya. Ini pertama kali yang kita lihat, ini defaultnya seperti ini. Yang kiri itu speedometer dan yang sebelah kanan itu tachometer. Tengah-tengah ini MID yang menunjukkan nanti akan ada menu-menu yang nampil di sebelah sisi tengahnya ini. Yang pertama kita bisa lihat, ini adalah tampilan untuk tripnya, berapa kilometer, average-nya, timernya. Kita coba masuk di menu driver asistennya. Terdapat warning volume, ada 3, high, medium, low. Juga ada driver attention warning.
ada dua pilihan, vehicle departure alert, ini mau dinyalain apa enggak, inattentive driving warning, bisa kita matiin atau kita nonaktifkan. Kita dapat fitur driving safety, ini ada banyak banget, forward safety warning, lane safety, blind spot safety, ini kita semua aktifkan aja. Juga terdapat parking safety, rear cross traffic alert. Jadi ketika kita mundur dari parkir seri, mobil ini akan intervensi untuk menunjukkan sinyal kalau ada mobil yang melewat. Untuk cluster theme ini untuk mengganti tema atau tampilan dari speedometernya ya, untuk tachometernya, untuk kilometernya. Ini mode klasik B, merah, jadi lebih sporty. Untuk ini juga ada tipe klasik C. Mode cube-nya lebih unik. Ini yang default tadi, yang pertama. Kita coba pakai yang tipe B aja, di sporty. Back. Ini ada menu untuk pengaturan light juga, illumination, one touch turn signal, headlight delay, high beam assist, settingan door, automatically lock, automatically unlock, remote window, back. Yang menu berikutnya ada convenience, ada rear occupant alert, service interval, welcome mirror, wireless charger, auto wiper, advanced anti-theft. Untuk unitnya juga ada settingan temperature unit, fuel economy unit, tire pressure unit. Bisa diganti satuannya. Ini untuk reset. No. Untuk bagian kompartemen, di sini terdapat dua untuk cup holder, kita taruh. Nanti kalau kita nyalakan lampu, dia akan menjadi ambient lights. Nah, ambient light-nya warna biru di sini. Di sini ada parking brake, auto hold, tempat penyimpanan koin, dan terdapat penyimpanan di console box ini yang lumayan bisa kita gunakan untuk taruh-taruh barang ya, lumayan cukup dalam dan cukup ini juga memadai juga. Ini untuk settingan air purifier ya. Oke, itu aja sih yang di sini. Sekarang kita lihat di bagian audionya. Ini adalah tampilan awal dari interface untuk audionya. Di sini ada menu phone, media, setup, dan untuk melihat menu lainnya kita pilih all menus. Ini ada kiblat untuk arah kita sholat ya, arah untuk kita sholat Jumat misalnya atau apa gitu. Nah ini ada menu phone, Android Auto, voice memo, setup, wallet mode, media, radio. Wallet mode ini terhubung ke Bluelink. Nanti akan gue jelaskan. Ini media. Ini akan sambung ke Spotify. Back to home. Lalu ada menu radio, voice memo. Coba kita lihat dulu. Nah ini kita bisa merecord suara kita. User manual, petunjuk untuk ini kita bisa scan, nanti yang kita akan merujuk ke website cara penggunaannya. Quiet mode, jadi di sini kalau ketika kita pencet ini, speaker belakang akan senyap, jadi yang nyala itu speaker depan aja. Jadi kalau misalnya penumpang belakang mau tidur akan lebih nyaman, nggak berisik dengan speaker belakang. Ini Bluelink, ini notification, nyambung ke Bluelink juga.
Nah, ini menu-menu utamanya. Sederhana, tapi kalau kita pencet menu yang lain, kita pencet media. Ini kan ke Spotify nyambungnya. Kalau ke setup, nah ini ada settingan untuk general, device connection, sound, blueling, display, wifi, climate, button. Coba kita klik ini. Nah, ini untuk settingan Bluetooth standar sih. Ini untuk climate AC. Jadi ini terintegrasi dengan sistem pendingin kabin juga ya berarti. Ini untuk Android Auto. Radio. Oke, kita lanjut ke bagian bawah dari audio, yaitu settingan untuk AC, air conditioner. Di sini untuk knob fan-nya bisa kita aktifkan AC-nya atau enggak. Nah, ini untuk sirkulasi untuk udaranya. Ini untuk mengaktifkan rear defogger. Dan ini tombol untuk mensetel arah semburan angin, bisa ke muka saja, ke kaki juga. Ada front defroster juga. Ini untuk front defroster doang. Ini untuk settingan suhu. Ini untuk mematikan AC. Oke, kita lihat di bagian atasnya juga terdapat sun visor. Di bagian driver ada kacanya, bisa dibuka tutup. Tapi di sini belum ada lampunya. Dan di sini terdapat lampu yang sudah LED dengan settingan untuk yang ketika kita buka lampunya akan mati dan sebagainya. Ini ada mikrofon, ada tombol SOS untuk dari Hyundai-nya dan juga blueling dari Hyundai-nya yang nanti akan kita jelaskan. Ini tombol untuk membuka panoramic roof. Cukup besar. Dan sekali lagi kita klik, akan terbuka sunroofnya. Silau banget guys. Tutup lagi ya. Dan di kiri sini terdapat juga sun visor untuk penumpang depan yang juga ada kacanya. Tapi dia juga belum ada lampunya. Dan terdapat hand grip di bagian penumpang depan, tapi di bagian driver tidak ada. Ini juga spion belakang biasa aja, masih dynamic and view yang manual. Oke, gitu aja sih dari depan. Oke, sekarang gua sudah di bagian belakang penumpang. Gua tinggi 166 cm dengan posisi duduk gua seperti ini, cukup nyaman, legroom luas, headroom no complaint. Posisi sandaran juga oke. Oke, ini sandarannya mati ya guys, tidak bisa di recline ke belakang lagi. Dan untuk bagian belakang door trimnya sama dengan two tone color, coklat, hitam, half plastik. Dan untuk soft touch-nya di bagian sini dengan speaker Bose, kompartemen cup holder dan door pocket. Di sini juga ada kompartemen di belakang jok driver dan juga di bagian jok depan. Kisi AC. Kisi AC-nya juga cukup oke, bisa memadai untuk 2 orang untuk penumpang belakang. Ada soket USB, kompartemen. Di sini juga terdapat cup holder dengan armrest yang cukup nyaman. Di sini terdapat gundukan yang cukup tinggi, walaupun ini two wheel drive ya, front wheel drive udah depan, tapi no problem. Oke, sekarang gue sedang mencoba fitur cruise control dan lane departure warning. Di sini gue sudah mengaktifkan cruise controlnya.
stuck di 70 km. Bisa go up lagi, bisa go down. Dan uniknya ketika kita berada di lane yang satu garis ini, setir ini akan interupsi ketika kita melepas tangan atau oleng, guys. Contohnya seperti ini. Tuh. Gua nggak interupsi pegang setir, tetapi dia mengoreksi dari arah setir gua. Jadi lane departure warning ini tidak akan mengkoreksi setir kita ketika kita menyalakan sign lampu sen, guys. Nah, dia tidak akan mengkoreksi, tapi dia akan interupsi ketika kita mengolengkan setir ke kiri tanpa ada sen. Dan untuk konsumsi bahan bakar di tol sendiri, setelah pengetesan kita berhasil mencapai 1:18 km per liter. Itu kisaran hasil pengetesan kita. Lalu untuk di dalam kota itu kita berhasil melihat mobil ini mencapai sekitar 13 km per liter. Ya, mungkin untuk di kelas SUV kompak ini suatu angka yang nggak terlalu impresif banget, tapi cukup oke di kelasnya. Dan untuk handling di tol, body roll bisa gua bilang ini better dibandingkan dengan SRV yang lama. Nah, kita nih pindah jalur tanpa menyalakan lampu sen, dia akan bunyi titit seperti itu, guys. Ini kan gue coba juga mengaktifkan cruise control lagi. Kita stuck di 73. Kalau kita lepas tangan, dia kan ada warning seperti ini. Keep hands on steering wheel. Jadi jangan percayakan semua terhadap komputer ya, guys, karena komputer itu bisa error. Dan human pun bisa error, tapi kita harus lebih hati-hati. Ya, menurut gue ini fun to drive sih. Ya, dibandingkan SRV yang lama sebelum facelift yang sekarang ini, bisa gue bilang ini jauh much better. Oke, kesimpulannya mobil ini dengan harga hampir 400 juta rupiah, bila dibandingkan dengan kompetitornya seperti Honda HR-V, Mazda CX-3, dan juga Kia Seltos dan lain sebagainya, dengan fitur yang sangat melimpah seperti yang tadi gue bilang, mobil ini sangat layak untuk kalian pertimbangkan sebagai opsi-opsi kalian untuk memiliki mobil dengan harga seperti itu. Dengan fitur yang sangat melimpah dan desain yang sangat beda di kelasnya, yang menurut gue desainnya sangat menarik, sangat keren. Jadi patut untuk kalian pertimbangkan untuk bisa memiliki mobil ini. Oke, itu aja dari gua. Thank you sudah nonton. Jangan lupa komen dan like video ini, dan juga subscribe channel ini, Drivers ID Channel. Thank you atas dukungannya. See you, bye-bye on the next video.